Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa lelah tanpa bisa menunjuk satu penyebab yang jelas. Tidak selalu ada masalah besar, tidak selalu ada konflik terbuka, namun ada rasa berat yang terus mengikuti pikiran. Mel Robbins memulai The Let Them Theory dari pengamatan sederhana ini, bahwa kelelahan emosional seringkali tidak datang dari peristiwa besar, melainkan dari interaksi kecil yang terus berulang dengan orang lain. Cara mereka berbicara, cara mereka bersikap, cara mereka membuat keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tanpa disadari, kita menghabiskan banyak energi untuk memikirkan reaksi orang lain. Apakah mereka memahami kita? Apakah mereka setuju dengan kita? Apakah mereka menghargai kita seperti yang kita harapkan? Disinilah Robbins mengajak kita berhenti sejenak dan melihat satu pola penting, bahwa sebagian besar stres emosional muncul bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena dorongan untuk mengendalikan apa yang terjadi. Kita ingin orang lain berubah. Kita ingin mereka bersikap lebih pengertian, lebih mendukung, lebih sesuai dengan nilai dan harapan kita. Namun, semakin kita mencoba mengatur, semakin kita merasa lelah, semakin kita kecewa, dan semakin kita merasa tidak dipahami. Buku ini tidak ditulis untuk mengajarkan cara menghadapi orang sulit, juga bukan panduan tentang bagaimana menjadi lebih sabar atau lebih toleran. The Let Them Theory mengajak kita memahami satu perbedaan mendasar antara tanggung jawab kita dan tanggung jawab orang lain. Robbins menegaskan bahwa banyak dari kita tanpa sadar memikul beban emosional yang sebenarnya bukan milik kita. Kita merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, atas keputusan mereka, atas reaksi mereka terhadap pilihan hidup kita. Pendahuluan buku ini menantang asumsi tersebut. Tidak semua hal perlu diperbaiki, tidak semua reaksi perlu dijelaskan, dan tidak semua penolakan perlu diambil secara personal. Audiobook ini tidak dimaksudkan untuk didengarkan secara cepat atau sekadar sebagai hiburan. Ia mengajak pendengar untuk hadir secara reflektif, mendengarkan dengan kesadaran bahwa tujuan utamanya bukan mengubah orang lain, melainkan mengurangi beban batin yang selama ini kita anggap normal. Dari titik inilah, Mel Robbins memperkenalkan kerangka berpikir baru yang menjadi inti buku ini. Sebuah cara sederhana untuk memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang perlu kita lepaskan. Dan dari sinilah, The Let Them Theory secara perlahan mulai dibangun. Bagian 1. Ilusi kontrol. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan yang terdengar masuk akal, bahwa jika kita cukup berusaha, cukup menjelaskan, cukup bersabar, maka orang lain akan berubah. Kita percaya bahwa komunikasi yang baik akan membuat orang lain memahami, bahwa niat baik akan dibalas dengan sikap yang sama, dan bahwa kesabaran akan selalu menghasilkan hubungan yang lebih sehat. Namun, Mel Robbins mengajak kita melihat kenyataan dengan jujur. Dalam banyak situasi hidup, logika ini tidak berjalan. Kita sudah menjelaskan berulang kali, namun orang lain tetap tidak berubah. Kita sudah berkorban, namun tetap tidak dihargai. Kita sudah bersabar, namun kelelahan justru semakin dalam. Disinilah ilusi kontrol mulai terlihat. Kita meyakini bahwa ketenangan batin kita bergantung pada perubahan orang lain. Bahwa jika mereka bersikap berbeda, jika mereka memahami kita, jika mereka mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan harapan kita, maka kita akan merasa lebih tenang. Padahal, setiap kali harapan itu tidak terpenuhi, kita kembali kecewa. Dan dari kekecewaan itu, kita mencoba mengontrol lebih jauh. Kita mengulang penjelasan, kita memperkeras argumen, kita memendam emosi sambil berharap situasi berubah. Mel Robbins menekankan bahwa pola ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga tidak efektif. Semakin keras kita mencoba mengendalikan, semakin kita kehilangan kendali atas emosi kita sendiri. Ilusi kontrol membuat kita percaya bahwa kita bertanggung jawab atas perasaan orang lain, atas reaksi mereka, atas keputusan yang mereka ambil dalam hidup mereka sendiri. Padahal, kenyataannya kita tidak pernah memiliki kuasa atas pikiran dan tindakan orang lain.
Bagian ini mengajak kita mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar ingin damai, atau kita hanya ingin dunia berjalan sesuai dengan versi kita? Karena selama kita menggantungkan ketenangan batin pada perubahan orang lain, kita akan terus berada dalam siklus harapan dan kekecewaan. Dan selama itu pula, energi emosional kita terus terkuras tanpa pernah benar-benar pulih. Dari kesadaran inilah, Mel Robbins mulai membangun fondasi utama bukunya, bahwa langkah pertama menuju ketenangan bukanlah mengubah orang lain, melainkan menyadari batas kendali kita sendiri. Dan dari titik inilah, kita diperkenalkan pada prinsip sederhana yang menjadi inti The Let Them Theory. Bagian 2. Prinsip utama, Let Them. Setelah menyadari bahwa dorongan mengontrol orang lain adalah sumber kelelahan emosional, Mel Robbins memperkenalkan satu prinsip yang terdengar sederhana, namun sangat menantang untuk dijalankan. Let them. Biarkan mereka. Biarkan orang lain berpikir dengan cara mereka sendiri. Biarkan mereka merespon sesuai pengalaman hidup mereka. Biarkan mereka mengambil keputusan, bahkan ketika keputusan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Robbins menekankan bahwa let them bukanlah sikap pasrah. Ini juga bukan bentuk ketidakpedulian, dan sama sekali bukan pembenaran atas perilaku yang menyakiti. Let them adalah keputusan sadar untuk berhenti memikul tanggung jawab atas hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Ketika seseorang tidak setuju dengan kita, let them. Ketika orang lain tidak mendukung pilihan kita, let them. Ketika mereka menilai kita tanpa memahami sepenuhnya, let them. Dengan membiarkan, kita tidak sedang kalah. Kita sedang jujur pada kenyataan. Mel Robbins menunjukkan bahwa banyak penderitaan emosional muncul karena kita terus bernegosiasi dengan realitas. Kita berharap orang lain menjadi versi yang kita inginkan, bukan versi yang mereka pilih sendiri. Let them memutus negosiasi itu. Ketika kita berhenti mencoba mengubah orang lain, kita mulai melihat mereka sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan, bukan sebagaimana yang kita bayangkan. Dan di titik ini, kejernihan mulai muncul. Kita menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda yang sebelumnya kita abaikan, tentang batas relasi, tentang nilai yang tidak sejalan, tentang kenyataan yang selama ini kita tolak untuk diterima. Robbins menegaskan bahwa membiarkan orang lain bukan berarti kita setuju dengan semua yang mereka lakukan. Ini berarti kita berhenti menyandarkan ketenangan batin pada perubahan mereka. Karena selama kita menunggu orang lain berubah agar kita merasa lebih baik, kita menunda kedamaian kita sendiri. Let them adalah langkah pertama untuk mengambil kembali energi emosional yang selama ini bocor ke arah yang tidak produktif. Namun Mel Robbins juga mengingatkan, jika prinsip ini hanya berhenti di sini, ia bisa disalahartikan. Karena membiarkan tanpa arah dapat berubah menjadi penghindaran, dan penerimaan tanpa batas dapat berubah menjadi pengorbanan diri. Karena itu, The Let Them Theory tidak berhenti pada let them. Dari titik inilah, Robbins membawa kita ke prinsip penyeimbang yang sama pentingnya. Sebuah prinsip yang mengembalikan kendali ke tempat yang semestinya. Bagian 3. Prinsip penyeimbang, let me. Mel Robbins menegaskan bahwa let them bukanlah akhir dari proses. Ia hanyalah langkah awal. Jika kita hanya berhenti pada membiarkan orang lain tanpa mengambil sikap terhadap diri sendiri, kita berisiko kehilangan arah. Karena membiarkan saja tidak otomatis membuat hidup lebih baik. Yang membuat perbedaan adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Disinilah prinsip kedua diperkenalkan, sebuah prinsip yang mengembalikan kendali ke tempat yang semestinya. Let me. Let me berarti mengalihkan fokus dari orang lain kembali ke diri sendiri. Jika seseorang bersikap mengecewakan, let me menentukan bagaimana saya merespons. Jika sebuah hubungan terasa tidak sehat, let me menetapkan batas yang jelas. Jika situasi tidak berubah, let me memutuskan langkah apa yang akan saya ambil selanjutnya. Mel Robbins menekankan bahwa let me bukanlah tindakan impulsif. Ini bukan tentang bereaksi dengan emosi. Ini tentang memilih dengan sadar, bahkan ketika pilihan itu tidak mudah. Terkadang, let me berarti berkata tidak. Terkadang berarti mengambil jarak. Dan terkadang berarti pergi dari situasi yang terus menguras energi. Dalam konteks inilah, The Let Them Theory menjadi lebih dari sekedar konsep. Ia berubah menjadi alat praktis untuk menjalani hidup dengan lebih berdaulat.
Karena kebebasan emosional tidak datang dari kemampuan mengendalikan orang lain, melainkan dari keberanian mengambil tanggung jawab atas diri sendiri. Dan setelah prinsip ini dipahami, Mel Robbins membawa kita ke wilayah yang paling menantang untuk menerapkannya, yaitu dalam relasi terdekat kita. Bagian 4. Aplikasi relasional, keluarga, pasangan, dan pertemanan. Relasi adalah ruang di mana prinsip let them dan let me paling sering diuji. Karena dalam hubungan yang dekat, emosi tidak berdiri di permukaan. Ia terikat dengan harapan, kenangan, dan rasa keterikatan yang dalam. Mel Robbins menunjukkan bahwa banyak konflik relasional tidak muncul karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena ekspektasi yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Kita berharap pasangan memahami kita tanpa harus menjelaskan. Kita berharap keluarga mendukung setiap keputusan yang kita ambil. Kita berharap teman selalu hadir dengan cara yang kita butuhkan. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa diabaikan. Kita merasa tidak dihargai. Dan perlahan, rasa lelah mulai tumbuh. Disinilah let them bekerja dengan cara yang tidak mudah. Ketika seseorang tidak bisa memberi dukungan seperti yang kita harapkan, let them. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan yang berbeda, let them. Mel Robbins menekankan bahwa membiarkan orang lain bukan berarti menghapus perasaan kita, bukan pula berarti memendam luka tanpa batas. Membiarkan berarti berhenti memaksa orang lain menjadi versi ideal yang ada di pikiran kita. Namun di sisi lain, let me memastikan bahwa kita tidak kehilangan diri dalam proses ini. Jika sebuah relasi terus membuat kita terluka, let me menetapkan batas. Jika sebuah hubungan menuntut pengorbanan diri yang berlebihan, let me mengevaluasi ulang. Mel Robbins dengan tegas menyampaikan bahwa cinta tidak seharusnya mengabaikan kesehatan emosional sendiri. Relasi yang sehat bukan relasi tanpa konflik, melainkan relasi di mana batas dihormati dan pilihan diambil secara sadar. Dengan menerapkan let them dan let me, kita mulai melihat perubahan halus. Kita tidak lagi berusaha menyelamatkan semua orang. Kita tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua pihak. Sebaliknya, kita hadir dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih utuh sebagai diri sendiri. Dari sini, Mel Robbins mengajak kita melihat bagaimana prinsip yang sama berlaku di ruang yang lebih luas. Bukan hanya dalam relasi personal, tetapi juga dalam dunia sosial dan profesional. Bagian 5. Aplikasi sosial dan profesional. Di luar relasi pribadi, kita juga hidup dalam ruang sosial yang penuh dengan penilaian. Di tempat kerja, di lingkungan profesional, di media sosial, dan dalam interaksi sehari-hari dengan orang yang tidak selalu mengenal kita secara utuh. Mel Robbins menunjukkan bahwa banyak tekanan emosional di ruang sosial bukan berasal dari tuntutan pekerjaan itu sendiri, melainkan dari kebutuhan untuk terus dinilai positif. Kita ingin dianggap kompeten, kita ingin dilihat profesional, kita ingin disukai dan diterima. Tanpa disadari, kebutuhan akan validasi ini membuat kita menyesuaikan diri secara berlebihan. Kita menahan pendapat, kita menyetujui hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai kita. Kita bekerja melampaui batas demi pengakuan yang belum tentu datang. Disinilah prinsip let them menjadi sangat relevan. Ketika seseorang meragukan kemampuan kita, let them. Ketika keputusan kita dikritik, let them. Ketika orang lain tidak memahami proses atau niat kita, let them. Mel Robbins menegaskan bahwa tidak semua penilaian perlu diluruskan dan tidak semua opini perlu dijawab. Dengan membiarkan, kita berhenti menyerahkan kendali emosional kita kepada persepsi orang lain. Namun sekali lagi, let them tidak berdiri sendiri. Disinilah let me mengambil peran penting. Jika lingkungan kerja tidak menghargai batas kita, let me menetapkan standar. Jika sebuah peran terus menguras energi tanpa arah, let me mengevaluasi pilihan saya.
Jika tuntutan eksternal tidak sejalan dengan nilai pribadi, let me memilih integritas. Mel Robbins mengingatkan bahwa profesionalisme sejati bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang bertindak konsisten dengan nilai dan tanggung jawab diri. Ketika kita berhenti mengejar persetujuan semua pihak, kita mulai bekerja dengan lebih fokus, lebih jernih, dan lebih tenang. Dari sinilah muncul kepercayaan diri yang stabil, bukan yang bergantung pada pujian atau pengakuan, melainkan pada kejelasan diri. Setelah memahami dampaknya di ruang sosial dan profesional, Mel Robbins mengajak kita melihat perubahan yang terjadi di dalam diri. Perubahan psikologis yang sering tidak langsung terlihat, namun sangat menentukan kualitas hidup. Bagian 6. Dampak psikologis dan kebebasan emosional. Ketika prinsip let them dan let me mulai diterapkan secara konsisten, perubahannya sering tidak dramatis. Tidak selalu terasa seperti titik balik besar. Namun perlahan, sesuatu mulai bergeser di dalam diri. Mel Robbins menjelaskan bahwa dampak utama dari prinsip ini bukanlah perubahan situasi, melainkan perubahan cara kita mengalami situasi tersebut. Pikiran menjadi lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi menambahkan beban emosional di atas masalah yang ada. Emosi juga menjadi lebih stabil. Kita tidak lagi terseret oleh setiap reaksi orang lain. Kita tidak lagi merasa perlu membela diri secara terus-menerus. Penolakan yang dulu terasa personal, kini mulai dilihat apa adanya, bukan sebagai serangan terhadap nilai diri, melainkan sebagai bagian dari kenyataan hidup yang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Mel Robbins menekankan bahwa kebebasan emosional bukan berarti tidak merasakan emosi, bukan berarti menjadi kebal atau tidak peduli. Kebebasan emosional berarti emosi hadir tanpa menguasai. Kita merasakannya, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ketika seseorang mengecewakan, kita tetap bisa merasa sedih. Namun kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Kita tidak lagi berputar dalam pertanyaan yang melelahkan. Dengan let them, kita berhenti menuntut penjelasan yang tidak akan mengubah apapun. Dengan let me, kita mulai memilih respons yang menjaga kesehatan batin. Perubahan lain yang muncul adalah rasa kepercayaan diri yang lebih tenang. Bukan kepercayaan diri yang bergantung pada pujian, bukan pula yang runtuh ketika dikritik, melainkan kepercayaan diri yang lahir dari kejelasan tentang siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, dan apa yang bersedia atau tidak bersedia kita toleransi. Mel Robbins menyebut kondisi ini sebagai bentuk kebebasan yang sederhana namun sangat jarang disadari. Bukan kebebasan dari masalah, melainkan kebebasan dari kebutuhan untuk mengendalikan. Dan dari sinilah, the let them theory membawa kita menuju bagian terakhir, sebuah penutup reflektif tentang bagaimana prinsip ini dapat menjadi cara hidup bukan sekedar teknik sesaat. Penutup, cara hidup yang lebih sadar. Di akhir The Let Them Theory, Mel Robbins tidak menawarkan janji hidup tanpa masalah. Ia juga tidak mengatakan bahwa hubungan akan selalu berjalan mulus, atau bahwa konflik akan hilang sepenuhnya. Yang ditawarkan adalah cara hidup yang lebih sadar, lebih jujur terhadap kenyataan, dan lebih ringan secara emosional. Melalui prinsip let them, kita belajar satu hal penting, bahwa kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk merasa aman. Bahwa orang lain tidak harus berubah agar hidup kita bisa berjalan. Bahwa tidak semua reaksi perlu ditanggapi, dan tidak semua penolakan perlu dijelaskan. Melalui prinsip let me, kita diingatkan bahwa kendali sejati selalu kembali ke diri sendiri. Pada pilihan yang kita ambil, pada batas yang kita tetapkan, pada nilai yang kita jaga, bahkan ketika tidak populer. Robbins menekankan
bahwa tidak semua situasi perlu dilepaskan, dan tidak semua relasi harus dipertahankan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan kapan membiarkan dan kapan bertindak. The Let Them Theory bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang menarik diri dari dunia, dan bukan tentang berhenti peduli. Ini adalah tentang hadir tanpa kehilangan diri, tentang terlibat tanpa harus mengorbankan kesehatan emosional. Ketika kita berhenti menghabiskan energi untuk mengendalikan orang lain, energi itu kembali ke tempat yang lebih bermakna, ke pertumbuhan diri, ke kejernihan berpikir, ke relasi yang lebih jujur, dan ke kehidupan yang lebih selaras dengan nilai kita sendiri. Pada akhirnya, kebebasan emosional bukanlah hasil dari dunia yang berjalan sempurna. Ia lahir dari keputusan sederhana yang kita ambil setiap hari. Apa yang kita pegang dan apa yang kita lepaskan. Dan mungkin disitulah kekuatan terbesar The Let Them Theory berada. Bukan pada kalimatnya, melainkan pada keberanian untuk menghidupinya.